Baik, setelah kita bahas satu teorema tadi, yaitu limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Nah, kita akan gunakan teorema ini untuk menyelesaikan beberapa masalah berkaitan dengan limit trigonometri. Nah, perhatikan di sini kita diminta menentukan limit x mendekati 0 dari sin x per x. Kalau tadi kan x per sin x ya. Nah, caranya gimana? Ini kita balik saja. Jadi sin x per x kita ubah jadi 1 per x per sin x di sini. Nah, kemudian kita limitkan masing-masing pada bagian pembilang dan pada bagian penyebut. Nah, seperti ini. Limit x mendekati 0 dari 1 yang nilainya 1. Kemudian limit x mendekati 0 dari x per sin x nilainya juga 1. Kita sudah dapat ini tadi ya. Jadi 1 dibagi 1 nilainya 1. Sehingga untuk limit x mendekati 0 sin x per x nilainya 1. Nah, untuk contoh 2 ini tangen ya. Limit x mendekati 0 tan x per sin x. Nah, perhatikan di sini tangen itu bisa kita ubah jadi sin x dibagi cos x. Kalau kita bagi x, artinya nanti sin x dibagi x dikali 1 cos x ya. Gitu. Jadi tan limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 sin x per x dikali 1 per cos x ya. Ini 1 per cos x. Nah, ini karena hasil perkalian dua limit ini, untuk hasilnya untuk sin x per x ini kita pakai nilai antara tadi. Jadi makanya kita pisahkan di sini ya. Limit x mendekati 0 sin x per x itu nilainya 1. Sedangkan limit x mendekati 0 1 per cos x sama dengan 1 per cos 0 ya. Nah, 1 per cos 0 nilainya 1 per 1 ya. Jadi hasilnya 1. Nah, sehingga kita dapat di sini 1. Dengan demikian kalau kita balik pun analog nanti pasti nilainya juga bakal 1. Nah, sekarang untuk limit x mendekati 0 sin ax per x ya, sin ax per x. Perhatikan di sini untuk x mendekati 0 ya, sin ax kita kalikan ya a pada masing-masing pembilang maupun penyebut ya di sini. Kemudian kita jadikan dua bentuk limit x mendekati 0 dari ax. Kenapa kok bisa seperti ini? Sebetulnya kalau kita kalikan a di sini, jadi kalau x mendekati 0, kita kalikan ax juga bakal mendekati 0. Jadi teorema tadi tetap berlaku ya. Ini kita kalikan a. Ya. Limit x mendekati 0 sin ax per ax nilainya 1, sedangkan limit x mendekati 0 dari konstanta a nilainya a. Sehingga 1 kali a hasilnya adalah a. Nah, sekarang bagaimana untuk limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx. Nah, perhatikan di sini. Pertama, di sini ini sin ax dulu. Ini kita bagi ax ya. Kemudian kalau sin bx, atau kita ubah seperti ini dulu ya, sin ax per titik-titik dikali titik-titik per sin bx. Nah, perhatikan di sini karena di situ ada ax ya.
ada AX, berarti ini kita isi AX ya. Nah, karena di sini ada BX, berarti kita isi BX. Nah, supaya manipulasinya tepat, nah di sini kalau masalah X dengan X ini sebetulnya bisa kita coret hilang ya. Nah, sekarang tinggal A sama B-nya. Karena di sini dibagi A, berarti ini harus kita kali A ya. Karena di sini dikali B ya. Maka harus kita bagi dengan B. Nah, kenapa? Sehingga nanti ketika kita coret dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi manipulasinya harus bisa dijadikan dalam bentuk semula. Nah, kemudian kita tulis seperti ini, kita pisahkan seperti ini. Untuk bagian yang pertama nilainya 1, bagian kedua nilainya 1, ini A per B. 1 kali 1 kali A dibagi B ya nilainya A per B. Dari 4 contoh ini sebetulnya kita bisa generalisir ke beberapa rumus ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lebih umum nanti limit X mendekati 0 sin AX per sin BX itu bakal sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX ya. Ini bakal sama limit X mendekati 0 tan AX per sin BX bakal sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX. Nilainya bakal sama dengan A per B ya. Nah, ini bakal juga berlaku untuk ini bakal sama dengan A per B ya. Jadi kalau kita rangkum rumusnya jadi seperti ini.